urusan madrasah. Ya. Kemudian juga akan disampaikan juga terkait persiapan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 dan hal-hal yang nantinya akan disampaikan terkait dengan pembelajaran kita pada tahun ini. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita sebelumnya Bapak sapa dulu ya. Suara Bapak kedengaran tidak di rumah? Halo. Kalau kedengaran. Kedengaran. Ya. Kita lanjutkan ya. Baiklah, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengenalan madrasah dan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran kita pada pembelajaran 2021-2022 akan disampaikan oleh Ibu Kepala MIS Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya kepada Ibu Erna SAG. Kami persilahkan. Ibu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ibu seluruh Dewan Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya dan anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, yang menjadi harapan nusa dan bangsa kelak akan menjadi generasi Islami, generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Anak-anak Ibu kelas 6A, B, dan C yang berhadir pada hari ini melewati meeting Zoom kita. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, rezeki, dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu minta kepada anak-anak Ibu ya, begitu kita mulai ini maka kameranya diaktifkan. Silakan diaktifkan kameranya, videonya agar kita bisa saling menatap, saling melihat ya. Baik, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Baihaqi tadi bahwa hari ini adalah hari masa kita memulai perkenalan atau ta'aruf. Masa ta'aruf MIS Nahdlatul Ulama yang insya Allah akan dibagi menjadi 6 sesi yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai hari ini Rabu, besok Kamis, dan Sabtu. Yang dalam satu hari itu terbagi dari 2 sesi, yaitu sesi untuk kelas 6, nanti baru dilanjutkan lagi sesi untuk kelas 5. Yang biasanya program ini kita lakukan, kita upacara, kita berbaris, berkumpul bersama di halaman madrasah. Nah, dikarenakan keadaan seperti ini, maka kita mengambil langkah untuk melaksanakannya dengan cara seperti ini, yaitu secara virtual. Insya Allah semoga kegiatan ini dikurangi daripada nilai silaturahmi kita, dari nilai belajar kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini akan tercatat sebagai amal ibadah kita. Anak-anak Ibu dari kelas 6A, B, dan C, ini kalau dilihat yang sudah masuk di link Zoom-nya ada berapa Pak Sando? Ada 55 orang. 55 ini dikurang guru yang sudah masuk, ada berapa akun? Jadi masih ada beberapa siswa kita yang belum bisa masuk ya, mudah-mudahan nanti informasi ini bisa juga sampai kepada mereka yang tidak masuk pada hari ini.
ini adalah hari pertama. Hari pertama kita masuk madrasah. Ini dihitung seperti itu anak-anak Ibu. Jadi mohon absennya itu diisi karena absennya itulah yang akan menjadi nilai kehadiran kalian di hari pertama masuk sekolah. Jadi nanti setelah kegiatan ini kalian isi link absen itu agar nanti Bapak Ibu wali kelasnya bisa melihat siapa saja siswa saya ini yang hadir pada hari ini. Hari ini adalah dinilai sebagai kehadiran kalian. Baik, Ibu akan melanjutkan untuk hal-hal yang ingin Ibu sampaikan pada saat ini, yaitu yang pertama, insya Allah setelah selesainya program pemerintah PKKM ini dan kita berharap semoga virus ini segera berlalu, pandemi ini segera berakhir, maka kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Untuk persiapan di madrasah itu sudah selesai, sudah maksimal dan sudah siap untuk menerima kehadiran kalian. Namun kita masih tidak bisa mengadakan pertemuan dikarenakan pandemi yang sedang melonjak seperti sekarang kasus positif COVID-19. Itu sebabnya kita tertunda. Yang kemarin terjadwalkan kita tanggal 15 itu sudah mulai ada siswa yang masuk ke madrasah, namun itu tertunda. Tertunda bukan berarti batal ya anak-anak ya, hanya tertunda. Mari kita berdoa semoga penundaan ini tidak lama-lama. Semoga setelah Lebaran Idul Adha kita bisa memang betul-betul nanti masuk ke madrasah. Namun dalam hal itu, walaupun kita tidak bisa masuk ke madrasah, program belajar mengajar kita tetap berjalan. Jadi anak-anak, Ibu mengharapkan jangan ada mempunyai pikiran, mempunyai perasaan bahwa kita ini tidak sekolah. Ya, kita ini tetap sekolah, hanya saja metode atau cara belajar kita yang sedikit tidak sama dengan yang biasanya, yaitu di mana perbedaannya? Perbedaannya kalau biasanya kalian belajar itu di dalam ruangan, kita pertemuan seperti ini di halaman. Nah, kita berubah seperti saat ini, pertemuan kita bertemu lewati dunia maya ya, yaitu dengan Zoom ini. Sementara nanti belajarnya tetap per kelas, yaitu menggunakan grup kelas itu. Jadi mohon kepada anak-anak Ibu, grup kelasnya tetap aktif. Tidak ada yang berganti nomor, ataupun toh misalnya terpaksa harus ganti nomor, itu segera konfirmasi, segera berkonfirmasi ke wali kelasnya. Ya. Hari ini Ibu akan memperkenalkan kepada kalian siapa saja yang terlibat, ya, yang ikut di dalam pengelolaan madrasah ini, yaitu disebut dengan struktur kepengurusan madrasah. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki ke hal yang lain, Ibu akan menyampaikan, nanti akan diperlihatkan oleh operator ya, foto-fotonya saja dulu, seperti dari struktur tertinggi kita di madrasah ini. Struktur tertinggi kita di madrasah ini ada 2 lembaga, yaitu lembaganya Yayasan Al-Ma'arif NU Kalimantan Tengah dan Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Nah, jadi kita memang di bawah lembaga yayasan ya, disebut dengan madrasah swasta. Namun kita tidak lepas dari kepemerintahan juga. Karena kita ini mempunyai 2 lembaga tertinggi di dalam kepengurusan madrasah ini, yaitu ada 2 lembaga yang disebut dengan lembaganya itu yayasan dan Kementerian Agama. Kenapa disebut seperti itu? Karena kalau yayasan ini yang mendirikan dan bertanggung jawab terhadap madrasah ini. Sementara Kementerian Agama itu yang memberikan dukungan, bantuan, bimbingan,
dan juga bertanggung jawab terhadap kelancaran madrasah ini juga. Seperti itu. Jadi tugas antara yayasan dan Kementerian Agama itu sama tingginya, namun berbeda topoksinya ya, seperti itu. Maksudnya berbeda fungsinya. Baik, Ibu akan memperkenalkan dari pertama dulu. Di sini ada disebut dengan Yayasan Al-Ma'arif NU Kalimantan Tengah. Diketuai atau sebagai ketuanya Haji Suhardi SAG MAP. Anak-anak kalau kemarin buka puasa bersama ada tuh melihat beliau ya. Nah, di bawah yayasan ini masih dalam lingkup yayasan ini ada disebut dengan Ketua Harian Yayasan Al-Ma'arif. Bapak Haji Fatur Rahman Ruslan. Beliau yang lebih sering turun ke madrasah kita. Beliau yang lebih sering, kenapa? Karena beliau yang ditugaskan untuk ke dalam, untuk mengurus madrasah. Sementara ketua yayasan itu banyak lagi yang harus dikerjakan selain masuk ke madrasah seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak bisa lihat fotonya ya. Nah, Kepala Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Kepala Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Nah, jadi yayasan tadi dampingannya adalah ketua kantor Kementerian Agama ya, yang disebut dengan Kemenak. Nah, ini beliau adalah Kepala Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Nama beliau adalah Dr. Ahmad Parishin MPD. Jadi anak-anak bisa melihat ini loh tokohnya di dalam pendidikan kita. Nah, setelah itu di dalam madrasah kita ada yang disebut dengan komite madrasah. Komite madrasah ini yaitu gabungan orang tua siswa. Seluruh orang tua siswa itu disebut dengan anggota komite madrasah. Kalau ada anggota otomatis harus ada ketua ya. Nah, Ketua Komite Madrasah kita adalah Bapak Eli Saputra SPD MSI. Yang mana beliau inilah yang mengetuai seluruh orang tua siswa. Jadi kalau mau komunikasi tentang orang tua dengan sesama orang tua, maka Pak Eli Saputra ini. Dan Pak Eli Saputra tidak sendiri, ada beberapa lagi jajaran kepengurusannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini yang urusan orang tua. Sementara di Kementerian Agama itu untuk yang langsung ke madrasah ada disebut dengan Kasih Pendidikan Madrasah. Kasih Pendidikan Madrasah ini adalah orang kedua setelah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama tadi. Nah, Kasih Petmat ini berkantor di Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Nama beliau adalah Haji Supiani HK SAG MH. Ya, beliau bergelar MH ujungnya. Kalau ada MM-nya itu berarti sudah menempuh pendidikan jenjang S2 ya anak-anak ya. Kalau Bapak Farisin tadi beliau sudah S3, makanya beliau punya titel doktor. Nah, anak-anak Ibu punya cita-cita kan? Tuh ada yang main Punya. kan? Ada. Kita berlangsung kegiatan ini Ibu bisa ngintip nih. Ada anak-anak Ibu yang lagi sambil main TikTok nih. Saya mendengarkan ya sayang ya. Kita belajar ini. Nah, jadi setelah Bapak kasih pendidikan madrasah inilah beliau yang juga lebih sering untuk bertemu kepada kita bertatap muka di madrasah ini. Nah, setelah ini struktur kita masuk ke struktur di mitra dari Kasih Penmat tadi ada namanya pengawas pembina. Nah, Bapak pengawas pembina kita beliau bernama Haji Rumaidi SAG. Tuh. Beliau-beliau ini adalah orang-orang Kementerian Agama, orang-orang kantor. Itulah tadi yang namanya kita madrasah swasta, tetapi kita juga tidak lepas dari kepemerintahan. Seperti dari Bapak Kemenak, Bapak Kasih, Bapak Pengawas ini adalah pegawai-pegawai pemerintah. Mereka yang lebih banyak berkecimpung ke dalam membantu urusan madrasah ini kalau urusan pemerintahan, namun kepada sarana dan
sarana belajar ya itu lebih kepada yayasan yang mengerjakannya. Seperti itu anak-anak Ibu. Kita lanjutkan. Ini videonya kok hilang ya? Apa namanya kameranya? Ya, hilang. Sinyal ya. Iya, anak-anak Ibu masih bisa mendengar suara Ibu? Masih Bukan lama. bisa, Iya. Bisa. Alhamdulillah. Bisa, Bu, Kita bisa, lanjut bisa. ya. Masih bisa kadang-kadang masih bisa. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu, bisa ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Kita lanjutkan? Bisa, Bu. Iya. Kalau bisa itu tinggal kasih reaksi aja ya, reaksi jempol aja, nggak usah bersuara ya anak-anak Ibu ya. Ya. Boleh, Bu. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke pengenalan struktur yang ada di dalam ya, yang harian, yang ketemu dengan kalian setiap hari. Pertama, Ibu sendiri selaku penanggung jawab, sudah kenal semua kan dengan Ibu, nama Ibu Erna, ya bisa dipanggil Bu Erna gitu ya, bukan Bu Ernawati, Erna saja. Nah, suara Ibu, ciri khas Ibu ini suara Ibu selalu nyaring, karena Ibu ini anak Laskar Pelangi, jadi suara harus nyaring bila kadang-kadangaran. Ibu anak orang kampung, rumah jauh-jauh, jadi harus penyaringan. Nah, selanjutnya di samping-samping Ibu itu ada disebut dengan wakamat atau disebut juga dengan koordinator ya, koordinator bidang. Nah, di sebelah kanan Ibu ini ada Bapak David Nur Abdillah. Beliau adalah koordinator bidang pengajaran. Apa tugasnya? Nah, beliau ini mempunyai tugas tambahan. Tugas utamanya yaitu guru. Beliau guru mengajar bahasa Arab dan fikih ya, bahasa Arab dan fikih. Itu tugas utamanya. Tugas tambahannya yaitu tadi sebagai koordinator pengajaran. Apa kerjaannya selain mengajar Bapak David itu? Nah, kerjaannya menyusun jadwal, mengatur pertemuan dengan kalian ya. Itu pekerjaan Pak David. Selain menyusun jadwal itu juga mengisi data kalian ke Simpatika, ke aplikasi-aplikasi, beberapa aplikasi yang diminta oleh pemerintah. Nah, kalian kalau tidak terdaftar di kepemerintahan tidak bisa dapat ijazah anak-anak Ibu. Itu sebabnya kita harus terdaftar di kepemerintahan. Selain Bapak David Nur Abdillah yang membantu atau yang menjadi orang yang paling sering Ibu suruh-suruh gitu. Di sebelah kiri Ibu ada Bapak Ahmad Baihaqi. Insya Allah semua sudah kenal juga ya. Nah, Bapak Baihaqi ini tugas utamanya yaitu sebagai guru dan sekarang akan menjadi wali kelas ya, atau guru kelas 6A. Itu tugas pokok beliau, sementara tugas tambahannya yaitu sebagai koordinator bidang kesiswaan. Bapak Baihaqi yang mengatur data kalian ini, anak ini terdaftar enggak? Nanti bisa enggak ikut ujian? Ini tugasnya Bapak Baihaqi, mendata, memberikan mengkonfirmasi data itu sudah betul atau salah ya. Setelah itu juga kalau ada perlombaan, ada kegiatan di luar siswa-siswinya itu disebut dengan eskul. Nah, Bapak Baihaqi inilah yang jadi titik forosnya, walaupun nanti ada lagi yang ke lapangan siapa yang ditugaskan seperti itu kalau untuk kegiatan lomba. Jadi anak-anak Ibu sudah kenal ya.
kalau di kelas 6 kita terdiri dari ada 3 ruang kelas, yaitu kelas 6A, 6B, dan 6C. Nah, untuk di 6A itu guru kelasnya tadi ada Bapak Baihaqi. Untuk di 6B itu ada Bu Siti Istikharah. Sudah kenal nggak sama Bu Siti Istikharah? Belum. Oh, belum kenal toh. Iya. Nanti Ibu Istikharah ada menyapa kalian ya. Nanti lewat grup. Insya Allah nanti ada fotonya dikirim di grup tuh. Yang mana sih yang namanya Bu Siti Istikharah? Nah, Bu Siti Istikharah itu wali kelas 6B. Nah, untuk di 6C, wali kelasnya, guru kelasnya ada Bu Norhotim Dwi Jayanti. Sudah kenal belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah kenal, Bu. Iya. Bu Norhotim Dwi Jayanti ini tugas pokoknya adalah guru kelas 6C. Sementara tugas tambahannya beliau adalah koordinator pramuka. Otomatis kalian lebih banyak mengenal guru yang di lapangan ya. Kalau Bu Siti Istikharah itu tugas pokoknya mengajar kelas 6B, sementara tugas tambahannya mengatur keuangan, mengatur uang keluar masuk, mencatat ya. Jadi Bu Siti Istikharah itu pegang catatan uang keluar masuk dan mengatur supaya jalannya keuangan di madrasah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, memastikan itu. Itu tugas. Otomatis kalian jarang ketemu dengan Bu Siti Istikharah karena Bu Siti Istikharah setelah mengajar itu biasanya lebih banyak berkutat dengan kertas dan laptop seperti itu. Jadi di madrasah ini tugas sudah terbagi. Ada yang di lapangan, ada yang di dalam, dan semuanya sama sibuknya. Iya. Iya. Nah, Ibu Siti Istikharah itu adalah bendahara. Selain bendahara madrasah, beliau juga bendahara di koperasi madrasah kita. Seperti itu ya anak-anak Ibu ya. Jadi kalau ada berurusan keuangan itu biasanya yang paling mengenal malah orang tua kalian. Karena kalau urusan keuangan pasti orang tua ya. Nah itu lebih mengenal kepada Ibu Siti Istikharah itu. Baik, selain guru kelas ini apa tugasnya Ibu? Ya kalau untuk mengajar, nah mereka mengajar mata pelajaran tematik, matematika. Ya, matematika dan tematik seperti ada muatannya IPA, IPS dan apalagi itu PPKN dan semuanya. Sementara untuk pembelajaran keagamaannya seperti Quran hadis, fikih ya, itu ada gurunya masing-masing lagi di kelas 5, di kelas 6 ini. Untuk Al-Quran hadis 6A, 6B, 6C itu nanti akan diampu atau diajarkan oleh Bapak Baihaqi, wali kelas 6A tadi. Beliau nanti akan keliling masuk 6B, 6C ya, mengajarkan Al-Quran hadis. Sementara untuk pembelajaran fikihnya 6A, 6B, 6C itu ada Bapak David Nur Abdillah. Nah, kalau untuk pembelajaran PJOK, siapa Bu? PJOK itu Pak Sando Pransukma. Ya. Wow. Kalau untuk SKI itu ada Bapak Salamat, SPD. Kalau untuk akidah akhlaknya siapa? Bapak pelajaran akidah akhlaknya ada Bapak Nafis, Muhammad Nafis. Akidah akhlak kelas 6. Nah, itu tadi orang-orang yang nanti akan bertemu untuk sementara ini masih bertemu lewat WA ya, mungkin lewat fit call gitu. Ya bermacam-macam lah. Nanti Bapak Ibu gurunya memodifikasi pembelajaran itu dengan berbagai macam dengan harapan dan tujuan kalian bisa mengikutinya. Sangat-sangat penting mengikutinya. Jadi tidak ada yang nanti tidak aktif, ya harus aktif semua mengikuti kegiatan ini. Ibu sangat berharap siswa-siswi untuk tahun ajaran 2021-2022 ini berada di tempat, yaitu adanya di Kota Palangkaraya. Jangan ada yang begana di Banjar, jangan ada yang begana di Kasongan ya, karena sekali-sekali secara dadakan wali kelas akan memanggil kalian. Kalian akan dipanggil untuk datang ke madrasah. Seperti itu, ya anak-anak Ibu ya. Nah, program pembelajaran kita akan terjadwal sama seperti kita bertemu di madrasah.
Jadwalnya itu akan dimulai nanti dari jam 7 Dewe. sampai selesai jadwalnya. Ini yang main-main nih siapa ya? Apa ini? Putra, coba perhatikan Putra. Nah, Putra Pradana. Kok main-main ya? Ibu sudah mengatakan bahwa ini kita adalah belajar. Jadi kalian belajar ini sama seperti dalam kelas. Perhatikan ya nanti Ibu ya. Nah, programnya nanti itu akan ada tetap PPI dan tahfiz kita akan ada tetap, dan untuk program PPI dan tahfiz ini nanti kemungkinan akan terjadwalnya setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib nanti ada program tahfiz dan PPI. Yang biasa program tahfiz dan PPI itu kita laksanakan di pagi hari, yaitu jam 6.30 sampai jam 7. Nanti kami akan merapatkan lagi dengan guru-guru program tahfiz dan PPI ini akan kita robah jam tayangnya aja. Kalau selama online ya, kalau online kita nanti akan di setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Jadi anak-anak ibu untuk sholatnya dari subuh sampai dengan isya ya, itu dilaksanakan ya anak-anak ya. Jadi tetap amaliyah, begitu juga hafalan-hafalannya. Untuk jam belajar kita sesuai jadwal, namun nanti kalau kami tetap melakukan sebuah pemakluman bagi bapak ibu, anak-anak ibu yang tidak mempunyai alat, tidak mempunyai media, seperti misalnya tidak punya laptop ataupun HP. Itu anak-anak ibu secepatnya menghubungi wali kelasnya. Bukan berarti hendak ditukarkan HP lah, kada. Tapi kalau kalian tidak mempunyai media belajar seperti laptop ataupun HP, maka kalian bisa kunjung madrasah, namanya kunjung madrasah. Jadi kalian ke madrasah, datang belajar bersama di madrasah ini dengan keterbatasan ya, maksudnya keterbatasan manusianya, keterbatasan orangnya. Bagi yang tidak mempunyai alat seperti laptop ataupun HP. Jadi tidak ada alasan anak-anak ibu itu tidak tahu informasi, kada mengerjakan LKS, kada mengikuti pembelajaran karena kada bisi HP atau kada bisi kuota. Tidak ada alasan lagi seperti itu, ya. Asal kalian memang berada di Palangkaraya, kecuali kalian tidak berada di Palangkaraya, misalnya sana, Katumbang Samba, Kakasongan, kemana-mana ya otomatis tidak bisa mengikuti pembelajaran kalau tidak mempunyai HP atau laptop. Oleh sebab itu ibu tidak mengizinkan dan sangat mengharapkan kerjasama orang tua agar siswa-siswi kita tidak ada yang dibawa keluar kota Palangkaraya selama kita belajar, selama kita tidak libur ya. Seperti itu. Nah, jadi jadwal pembelajaran itu akan dibagi oleh wali kelas masing-masing. Nanti mungkin ada yang tidak sama. 6A dengan 6B mungkin ada yang bergeser jamnya atau seperti apa. Pokoknya ikut saja apa yang sudah dilakukan oleh wali kelasnya. Itu berdasarkan sudah beberapa pertimbangan. Salah satunya semisal ini anak-anak ini ada anak atau orang tuanya yang HP-nya satu dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya lagi dibawa bekerja HP-nya, semisal seperti itu. Tapi ibu rasa untuk anak-anak kelas 6 ini sudah rata-rata punya HP ya. Karena ini sudah tahun kedua kita pembelajaran online seperti ini. Jadi setiap pembelajaran ataupun ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tidak ada lagi alasan tertunda mengerjakannya. Dengan alasan kada tahu kabar ya, karena sudah punya HP sendiri. Tidak punya HP maka secepatnya menghubungi ke madrasah. Untuk anak-anak ibu kelas 6 untuk buku penunjang pembelajaran kita sudah ada dititipkan oleh penerbit di koperasi. Silahkan datang ke madrasah. Kita bisa untuk bulan ini ada tema 1, berarti tema 1 dulu. Selesai pembelajaran tema 1 nanti
ke tema 2. Akmal siapa yang Ahmad siapa yang minum ini ya? Ahmad Rapi. Jam sarapan sudah lewat, Nak. Nah, Ibu sangat mengharapkan kepada anak-anak Ibu tetap bangun pagi setelah sholat subuh, tidak ada yang tidur lagi. Ya, siapkan diri kalian, mandi, sarapan, setelah itu nanti pada saat pembelajaran tidak ada yang belajar sambil makan ataupun belajar sambil tidur. Bisa kan anak-anak Ibu seperti itu ya? Ya, Bisa, ya. Bu, bisa. Nah. Ini saja dulu dari Ibu, apa-apa yang ingin Ibu sampaikan tadi, dan terakhir Ibu sangat berharap dan mewajibkan kepada kalian semua untuk mengikuti seluruh program pembelajaran yang sudah diatur oleh madrasah dan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik guru kelas maupun guru bidang studi. Grup pembelajaran dan grup kelas itu kalian harus aktif. Selain grup pembelajaran dan grup kelas, Ibu mohon tidak usah punya grup lainnya. Jangan nanti bikin grup baru lagi, ada adminnya, sekalinya bakal kiriman Mobile Legend, bakal kiriman sandi. Jadi akhirnya nanti grup itu yang dilihatin, grup pembelajaran enggak. Ya. Jadi enggak ada seperti itu ya. Jadi yang wajib sekali itu ada 2 grupnya, yaitu grup kelas dan grup pembelajaran. Grup pembelajaran itu bisa juga nanti guru bidang studinya bikin grup sendiri, misalnya hendak lebih hendak lebih fokus nih, misal nih Pak Sando guru PJOK bikin grup. Satu grup itu hanya terdiri dari 10 anak. Dalam itu ada 30 anak, berarti ada 3 grup yang dipimpin oleh Pak Sando khusus untuk pembelajaran PJOK, semisal seperti itu. Ya. Jadi silahkan nanti metode cara belajarnya itu akan diatur oleh wali kelas dan guru-gurunya yang langsung berhubungan dengan kalian. Ibu hanya berharap dan mewajibkan kalian mengikuti pembelajaran ini dengan serius. Tetap bangun pagi, tidak ada yang bangun jam 9. Tetap bangun untuk sholat subuh. Karena kita akan mengadakan nanti ada tadarus juga ya. Yaitu PPI tadi, nanti mungkin tahfiz itu nanti akan kita rubah yang jam 6.30 itu jadi jam 7 malam misalnya. Nanti akan kami bicarakan lagi seperti apa teknisnya. Ini saja yang Ibu sampaikan untuk kalian semua. Ibu sangat berharap anak-anak Ibu tetap menjaga kesehatan. Tetap harus sehat. Sebelum Ibu akhiri, Ibu menyampaikan satu syarat wajib kalian bisa masuk ke madrasah, yaitu orang tua atau wali kalian sudah vaksin COVID-19. Kalau sudah vaksin, maka anaknya nanti kalau sudah dibuka madrasah bisa masuk ke madrasah. Bagi yang belum atau yang tidak bisa menunjukkan kartu vaksinnya, maka mohon maaf, tidak ada anak yang bisa masuk ke madrasah tanpa kartu vaksin orang tua. Ya, jadi sampaikan itu dengan orang tua. Itu adalah peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah daerah kita. Demikian dari Ibu, salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampihan kah? Anak-anak masih bisa mendengar suara Bapak? Halo? Bisa. Ya. Kita lanjutkan ya sebentar lagi. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala MIS Nahdlatul Ulama, Ibu Irna STG yang sudah menyampaikan seputar madrasah kita
kepengurusan madrasah kita dan orang-orang yang berperan dalam kegiatan baik itu operasional sekolah apa operasional madrasah, juga orang-orang yang terkait tentang pelaksanaan dalam pembelajaran di madrasah kita, khususnya Miss Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya. Dan satu Bapak ingatkan lagi khususnya karena ini kelas 6 Bu Erna ya, Bapak ingatkan juga yang baik itu kelas A, B, dan C, Bapak sangat mengharapkan keaktifan sing baik itu dengan guru kelas juga guru bidang studi. Kenapa? Karena kalian sekarang sudah memasuki jenjang akhir di MIS, perlu keseriusan untuk mengikuti pembelajaran yang nantinya akan diakhiri dengan ujian. Ujian itu akan menjadi penentu kalian lulus atau tidak, ya. Paham ya? Halo. Ya, Tolong paham. semuanya lebih aktif lagi. Apabila ada tugas tolong dikerjakan. Karena yang Bapak jumpai di kelas 5B yang sekarang jadi 6C, Bu Erna, masih ada siswa yang kurang aktif, bahkan menjelang ulangan pun baru beberapa kali saja yang muncul untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, kebiasaan yang seperti itu tolong dirubah ya. Nah, yang sudah bagus pembelajarannya tolong ditingkatkan, dipertahankan. Dan satu, jaga kesehatan kalian, pesan Bapak, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan setelah selesai masa PPKM ini, mudah-mudahan madrasah kita bisa melanjutkan rencana pembelajaran tatap muka terbatas itu diikuti oleh siswa yang sudah orang tuanya melakukan vaksinasi COVID-19. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan rencana ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kegiatan pembelajaran kita di tahun 2021-2022 berjalan lancar sesuai harapan dan kalian tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Demikian kegiatan masa ta'aruf kita pada pagi hari ini. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti akan disampaikan melalui grup WA kelas masing-masing, kelas 6A, 6B, dan 6C. Nanti akan disampaikan terkait masalah jadwal dan lain-lainnya. Baiklah Bapak, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.